Di balik ketegangan yang ada di ruang sidang, lahir keputusan-keputusan yang menentukan nasib seseorang. Hukum berlaku di sebuah negara. Hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi untuk tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sudah sepatutnya keadilan ditegakkan, walau ditekan oleh kekuasaan. Di masa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang, rakyat kecil hidup dalam ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi, dan penindasan menjadi makanan masyarakat sehari-hari. Kekuasaan kolonial berdiri tinggi di atas penderitaan rakyat pribumi. Hukum yang seharusnya menjadi alat perlindungan, naasnya malah dijadikan sebagai alat kekuasaan. Di mana keadilan itu? Di tengah situasi itulah, seorang anak bernama Sulaiman Effendi Kusumah Atmaja lahir dan tumbuh besar. Perjalanan menemani orang tuanya ke pelosok desa-desa membuatnya melihat langsung penderitaan rakyat. Pengalaman itu menanamkan satu keyakinan dalam dirinya. Keadilan itu harus diperjuangkan dan tidak boleh mati. Ia memilih melanjutkan pendidikan di sekolah hukum, lebih tepatnya Ray School, di Jakarta yang menjadi cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pilihannya jatuh ke pendidikan hukum karena pengalaman yang ia lihat sendiri saat mengikuti orang tuanya ke pelosok-pelosok desa. Ia melihat dan bahkan merasakan secara langsung penderitaan rakyat akibat pemerintahan Hindia Belanda. Baginya, hukum bukanlah alat penguasa. Hukum sudah sepatutnya dan seharusnya menjadi alat untuk membela mereka yang tertindas, khususnya bagi kepentingan rakyat kecil. Berkat dedikasi dan ketekunannya, hal tersebut mengantarkan Kusumah Atmaja menjadi ahli hukum pribumi pada tahun 1919. Ia hadir membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia. Harapan untuk keadilan di negara Indonesia. Ia memilih karir sebagai seorang hakim yang ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia, misalnya di Bogor, Medan, Padang, Semarang, dan daerah-daerah lainnya. Di dalam sistem hukum pada saat penjajahan yang penuh dengan ketimpangan, Kusumah Atmaja terus berusaha menempatkan keadilan di atas segalanya. Langkahnya telah menyusuri berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut membuatnya semakin memahami kehidupan rakyat kecil. Ia melihat bahwa hukum harus hidup bersama masyarakat, bukan menjauh dari mereka, mengayomi dan membangun seluruh lapisan rakyat. Kusumah Atmaja percaya bahwa hukum adat memiliki tempat penting di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ia menilai bahwa hukum adat lebih mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pribumi. Ketika rakyat Sumatera Barat resah atas kebijakan kolonial, ia turut bersuara lantang bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat. Ia tidak hanya menjadi hakim di ruang sidang, tetapi juga suara bagi rakyat yang tertindas. Hidup sebagai pribumi di masa penjajahan bukanlah hal yang mudah. Kusumah Atmaja merupakan seorang pribumi. Sama seperti rakyat lainnya, ia juga mengalami perlakuan diskriminatif. Walau ia merupakan seseorang dengan pendidikan tinggi. Dengan segala tekad dan keberaniannya, ia tidak tunduk. Ia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki martabat dan kemampuan yang setara. Belanda pergi, Jepang datang, lalu Indonesia merdeka. Proklamasi. Di tengah perubahan besar itu, Kusumah Atmaja tetap menjalankan tugasnya dengan integritas dan ketegasan. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Agung pertama Republik Indonesia. Baginya,
Hukum harus berdiri bebas dari campur tangan kekuasaan. Kusuma Atmaja meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan dan terus hidup dalam sistem pengadilan di Indonesia. Integritas, keberanian, dan keberpihakannya kepada keadilan menjadi warisan bagi Indonesia yang tidak ternilai harganya. Kusuma Atmaja membuktikan bahwa seorang hakim bukan hanya hadir di masyarakat untuk menafsirkan hukum, tetapi turut menjaga bangsa. Ia hidup di tengah tekanan politik, perubahan zaman, dan ketidakpastian hukum. Namun, sebagai seorang hakim, ia tetap berdiri teguh untuk memberikan keadilan. Ia menjadi hakim yang hidup di 3 zaman: kolonialisme Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga sampai di titik kemerdekaan Indonesia. Namun, satu hal tidak pernah berubah: keberaniannya untuk berpihak kepada rakyat dan menjaga martabat hukum Indonesia. Karena pada akhirnya, hukum yang sejati bukan hanya tentang aturan, melainkan tentang keberanian untuk berlaku adil bagi semua. Hakim Kusuma Atmaja, hikmat di bawah palu, berdiri menginjak pamrih.